Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Welcome back. Bersama kami, saya Belik Mahua. Saya Dinda Syalahita, Liku Mahua. Di When the Music Fades. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan membahas dan menjawab semua pertanyaan kalian tentang praise and worship. Kita udah bisa beli sofa baru ya. Benar nih. Biasanya kan duduknya yang ini kan gitu. Gak gitu konsepnya. Oke, baik. Langsung dong. Oke, tangan ajaib. Silakan, terima kasih. First question. Ya benar. Lalu ada yang nyangkut. Oh baik, Ibu. Kak, nggak ada Kak sini. Gue nambahin aja. Ada pemain musik di gerejaku yang pernah bilang, aku semangat Kak kalau mainnya lagu bahasa Inggris. Wih. Mungkin maksudnya lagu-lagu band musik luar yang lagi hit sekarang. Sementara menurutku lagu-lagu Kidung Jemaat juga seru kok. Gimana balance ini Kak? Balance baik. Ya. Sponsor. Emang itu sponsor masuk ya? Di sini bisa tuh. Kalau mau masuk brand ya? Baik. Enggak. Oke, waduh. Gimana ya? Padahal kalau lagu bahasa Tagalog kalau ada yang bagus juga bagus aja ya. Bahasa Ambon juga sedap. Lah biar api Injil terus menyala. Jadi sebenarnya bahasa tuh kan adalah salah satu bentuk ekspresi. Nah pertanyaannya gini, waktu kalian semangat, jemaatnya ngerti apa enggak? Kalau misalnya itu menjadi kendala buat jemaat bisa menyembah, justru harusnya dipikirkan dengan lebih baik. Karena kita juga ngalamin misalnya di satu gereja, wah ini kayak jemaatnya
usianya lebih, generasinya lebih, bahkan bukan generasi X, bener-bener generasi boomer gitu yang semuanya nggak bisa, belum tentu semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, gimana kita bisa memberikan mereka ruang untuk menyembah dengan lebih baik kalau mereka aja nggak ngerti bahasanya gitu. Kadang-kadang itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Nah, kalau saya pribadi di gereja kita selalu mencoba balance, sebisa mungkin balance. Karena saya yang pilih lagunya tiap bulan, jadi saya balance gitu. Ini ada lagu-lagu yang memang bahasa Inggris yang memang liriknya sesuai dengan tema, sesuai dengan revelation yang kita dapat dari ayat firman Tuhan. Dan memang kan kita selalu konsepnya selalu berdasarkan pada firman Tuhan. Revelation apa nih yang kita dapat di minggu itu. Nah, kalau ternyata memang lebih banyak bahasa Inggris, ya kita bisa dengan bahasa Inggris mungkin lebih enak karena sesuai dengan revelation-nya. Tapi kalau ternyata ada juga lagu-lagu bahasa Indonesia yang bisa kita masukin, kenapa tidak gitu. Dan kalau saya pribadi selalu berusaha balance. Misalnya dari 5 lagu, 2 lagu bahasa Inggris, 2 lagu bahasa Indonesia, mungkin yang 1 bahasa Jerman, karena kebetulan kita memang bisa ya. Gitu. Jadi kita bisa balance gitu. Tapi selalu nomor 1 itu pertimbangannya harus bukan apa yang kita mau kasih, bukan apa yang kita suka, tapi kita kan sebenarnya lagi bawa hadiah nih ya. Kalau kita versi bahasa aslinya dari penyembahan itu kan latreo. Latreo itu artinya membawa hadiah. Hadiahnya buat siapa? Buat Tuhan loh gitu. Waktu kita mau bawa hadiah buat Tuhan, dan ini kita sebagai pemimpin di atas mimbar nih, kita yang ngajak jemaat untuk bisa memberikan hadiah sama-sama. Kasihan kan kalau jemaatnya pengen ngasih hadiah tapi mereka nggak ngerti ini apa yang lagi mau kita kasih, isinya apa, bentuknya apa, warnanya kayak apa. Mereka nggak ngerti karena bahasanya mereka terhambat. Nah, kita harus bisa memikirkan ke bagian situ. Bisa dimengerti banget sih, kadang-kadang juga ada memang kalau sebagai musisi, wah ini lagunya udah ketuaan nih dibawain, duh kok kayak gini sih, nggak enak chordnya apa segala macam. Cuman sebagai musisi yang baik kita juga harus punya pemikiran bahwa bisa kok lagu itu kita bisa aransemen sedemikian rupa supaya itu menjadi lebih updated, bisa jadi lebih kreatif juga ya. Lebih kreatif, dan pada akhirnya tetap jangan pernah take away itu semua dari esensi penyembahan itu sendiri. Kita mau bawa hadiah, kita mau menyembah, dan kita mau ajak jemaat untuk bisa nyembah sama kita. Kita bukan lagi perform. Beda cerita kalau lagi manggung di festival, terserah deh mau bawain lagu yang Anda suka, monggo. Tapi kalau kita lagi praise and worship, pastikan itu semua fokusnya kepada Tuhan. Nanti kalau kayak gitu kita mentingin yang itu jadi lebih penting, kita jadinya worshiping musiknya, worshiping bahasanya gitu. Dan satu, kalau as a singer gitu, as a WL atau kalau kita bilangnya SL ya, song leader, kita memilih lagu bahasa Inggris, kita juga harus mengerti setiap kata per katanya itu. Ini maksudnya apa, ini karena gini, ada satu lagu bahkan ini kita pernah bahas, ada satu lagu mungkin ini sebenarnya bukan lagu rohani, cuma karena ada kata-kata haleluya itu, jadi semua ini lagu rohani. Ternyata pas kita lihat liriknya, itu lagunya siapa sih nama pencipta? Ya pokoknya itulah. Jadi ya ternyata bukan tentang kita muliakan nama Tuhan gitu. Lirik sama balik lagi. Liriknya bahkan sangat-sangat tidak mencerminkan firman Tuhan. Makanya balik lagi, apa yang kita nyanyikan itu kan adalah apa yang keluar dari mulut kita. Ya kan, jadi itu adalah perkataan, declaration, dan itu yang harus keluar dari mulut kita adalah yang kita ngerti juga gitu. Jadi jangan hanya bahasa Inggris, walaupun ya aku cuma bisa menyanyikannya aja, aku bisa kok menyanyikannya tapi nggak ngerti artinya. Ya kalau bisa sih jangan kamu ngerti dulu, kan zaman sekarang juga udah ada Google Translate. Betul. Ya, aku juga nggak jago-jago amat bahasa Inggris, tapi sekarang ada Google Translate gitu. Yes, semoga terjawab. Yang penting fokus kita selalu pada penyembahan itu bukan apa yang enak buat kita, apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka dan apa yang bisa kita bawa untuk membantu jemaat juga menyembah Tuhan sama-sama. Semoga terjawab. Next question. Panjang juga nih, baru satu pertanyaan. Mana nih? Enak juga tapi pakai sofa gini, Sayang. Abis kita lanjut nonton apa? Sofa kita kan udah agak-agak gini. Bener. Ya? Bisa diganti nggak nih ya? Bertambah. Lanjut. Oke, next. Apakah kita bisa Apakah kita bisa mengenali penyembahan yang datang dari hati seseorang itu benar pada saat dia sedang melakukan pujian penyembahan? Sebenarnya yang kalau kita bisa lihat dia penyembah yang benar atau enggak setelah dia turun dari dari panggung atau dari mimbar itu tersebut. Seorang penyembah sejati tidak akan pernah berhenti menyembah ketika ia keluar dari ruangan ibadah. Kita bisa dilihat dia sedang menyembah adalah di saat dia menjalani kehidupannya. Tapi di satu sisi lain juga, waktu kita lagi sama-sama nyembah, kita nggak usah fokus sama apa yang orang lagi lakukan. Kita fokus sama apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Karena seperti namanya, penyembahan, membawa persembahan. Kita kasih yang terbaik aja sama Tuhan. Kita nggak usah fokus, si ini nyembahnya benar nggak ya hatinya? Kayaknya enggak deh ini orang. Itu berarti kita lagi buang-buang waktu
momentum yang lagi enak sama Tuhan, yang kita bisa punya kesempatan buat experience Tuhan dengan atmosfer yang enak, tapi malah kita fokus sama apa yang orang lain bikin. Itu kan juga sama aja kayak yang ini nggak selamat nih dia, gitu kan? Itu kan urusan juru selamat. Dan urusan kita satu sih, tapi aku sendiri percaya ada yang namanya discerning spirit sih. Cuman kita nggak harus fokus kayak jatuhnya nanti kita ngejudge gitu. Nah itu juga penting buat para leader dari tim worship untuk selalu ajarin itu gitu, bahwa ini bukan hanya sekedar main musik, ini bukan hanya sekedar nyanyi yang bagus, bukan hanya sekedar aransemen yang keren, lightingnya bagus, bukan itu, suaranya bagus. Tapi esensi dari penyembahan itu sendiri harus selalu di casting gitu. Maksudnya vision casting itu harus selalu dikasih ke satu tim gitu. Mereka harus mengerti why we do what we do. Kita ngapain sih gitu. Karena kalau kita cuma bicara musik yang bagus, datang aja ke kafe-kafe di sepanjang jalan ini pasti ada kafe yang musiknya bagus, bahkan lebih bagus mungkin dari musik gereja kedengarannya. Tapi kan esensi penyembahan bukan di musiknya. Esensi penyembahan datang dari hati yang memahami, hati yang punya attitude of gratitude, hati yang ngerti bahwa kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan udah kasih terlebih dahulu yang baik buat kita. Nah itu harus selalu diimpartasikan ke tim worship supaya mereka memahami apa yang sedang mereka kerjakan gitu. Tuh. Lagi? Semoga terjawab. One last question. Bentar ya. Panjang-panjang tapi pertanyaannya. Pertanyaannya panjang, gak ada yang nanya nomor sepatu kita nih. Maaf. Masih lanjut nih Kak, curhat soal koordinator tim PW yang menjadwalkan diri sendiri. Sebentar. Masih lanjut, berarti dia udah pernah nih ya? Iya. Kirim lagi. Berarti dia pernah, terus kita jawab, terus dia aplikasikan, terus ternyata... Belum kelar nih Kak. Nih. Oke. WTMF memberi jawaban atas kebutuhan Anda. Jeng. Masih lanjut nih Kak, curhat soal koordinator tim PW yang menjadwalkan diri sendiri buat syuting music video. Masalahnya dia memasangkan diri dia nyanyi sama yang skill nyanyinya bagus banget. Nah bingung kan di post productionnya gimana supaya aman. Gimana sih? Kalau dimatiin audionya dia kan nanti tersinggung Kak. Lagian aneh Kak, masa nyanyi nggak ada suaranya. Oh jadi kayak lip sync gitu ya, tapi yang penting ada di music video kali ya. Wah nih pertanyaannya berat, sensitif, menyinggung nih pasti jawabannya. Ini lebih ke technical juga sih sebenarnya. Technical sih, maksudnya jadi dia koordinator. Koordinator tim PW menjadwalkan diri sendiri. Oh. Masalah dia memasangkan diri. Malah sekarang koordinator jarang banget ya pelayanannya. Lebih seneng duduk menikmati karena ibadah. Kita kalau udah ada deep bench, tahu kan deep bench itu berarti udah ada layer-layernya gitu, lebih jadi enak konsep deep bench tuh konsep yang kita nggak drain. Supaya kita nggak drain. Jadi kita nggak harus selalu melayani ganti-gantian sama yang lain. Saya pribadi misalnya, saya lebih sering main bass sekarang kalau memang udah benar-benar nggak ada pemain bass gitu. Jadi saya utamakan teman-teman yang lain dulu. Dan juga sering juga kalau misalnya gitaris nih, saya lihat jadwalnya. Lu 3 minggu berturut-turut, enggak, 1 minggu cabut, ganti pemain gitar yang lain. Jadi dia cuma 2 minggu dan selang-seling gitu. Penyanyi juga kayak gitu. Karena menurut saya gini, semua orang itu pasti akan drain. Itu kita bicara dari sisi itu. Kalau kita terlalu overload juga, kita pasti akan capek, lelah. Akhirnya itu jadi rutinitas dan akhirnya kita nggak bisa memberikan yang terbaik. Itu poin pertama. Poin kedua kalau di sini, ini kayaknya udah masalah karakter ya. Ini kayak masalah pribadi orangnya yang, mohon maaf, kayaknya kalau dari saya nggak kenal sih ya. Tapi kalau misalnya orangnya nonton atau orang yang ngirim ini nonton juga, saya minta maaf sebelumnya. Kok jadi kayak agak pengen tampil ya? Tapi nggak sebenarnya kan kita nggak tahu ini emang kurang orang atau gimana. Iya nah, kalau untuk skill nyanyinya, misalkan dia yang paling nggak bagus gitu. Kita pernah juga ada di satu komunitas yang emang ada satu orang yang sebenarnya nggak terlalu bisa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak, tapi maksudnya kalau tersinggung singgung aja terus kan. Iya. Nggak. Tapi maksudnya itu kita bilang maksudnya gini, even saya pun waktu itu juga masih malu-malu nyanyi. Saya juga skillnya parah, sampai sekarang juga masih belajar gitu. Skill saya cuman juga bukan skill. Skill. Itu juga kita akhirnya orang-orang sekitar saya yang bener-bener peduli sama saya bilangin saya, terus misalkan emang harus overdub, saya overdub. Ya. Jadi kalau misalkan emang di post productionnya kalau orang itu harus overdub aja. Maksudnya jangan juga kayak kalian ngomong di belakang juga kayak ini orang nggak bagus nih. Tapi nanti nggak, tetap harus bilangin kayak misalkan sorry nih lo ada yang miss nih, adanya di sini, boleh nggak overdub kayak gitu. Even kayak gue pun pernah, saya pun juga pernah kayak gitu kok. Dan saya percaya ini sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bareng di meja makan, ngopi, ngobrol gitu. Karena isu ini akan makin besar dan makin menjadi masalah kalau nggak pernah diomongin.
Dan akhirnya nanti kalian jadi bikin kubu-kubuan, nanti ngomongin di belakang, itu malah jadi makin gak enak suasananya juga. Lebih baik langsung diomongin, diselesaikan. Karena menurut saya, kita nggak pernah tahu juga motivasi orang ini. Mungkin sebenarnya memang dia cuma pure pengen melayani, mungkin kita nggak tahu. Juga, karena ada juga orang yang bener-bener kalau dirinya nggak terlibat tuh ngerasa dirinya tuh nggak produktif. Ngerasa ada juga berguna, kayak ngerasa nggak berdampak. Jadi kita harus bisa cek dulu intensinya seperti apa. Nah itu hanya bisa dicapai kalau kita duduk makan sama-sama. Kan we do life together nih, apalagi kalau kita melayani bareng-bareng. Kita bukan hanya sekedar datang hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kita harus bisa saling tahu kehidupan kita masing-masing itu seperti apa. Ya anggap aja nih dalam circle pertemanan nih kan ada yang suka misalkan satu suka foto-foto, satu suka makan, satu suka apa. Ya udah nih yang beda-beda ini bagaimana digabungin, diobrolin. Lo nanti di sini tolong ya nggak usah ikutan dulu gitu loh. Jadi semuanya itu bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus, tapi nggak saling menginjak, nggak saling menutupi. Untuk urusan ini coba deh diomongin. Mungkin emang dia juga nggak ada yang bilangin kalau suara dia kurang latihan, ya kan? Mungkin saat ini dia perlu ada orang yang di encourage untuk yuk latihan dan yuk. Harus di-equip. Jadi kalian jangan equipping jadi gitu. nggak hanya just tapi kasih solusi. Yes. Semoga terjawab ya. Nanti kalau udah terjawab, curhat lagi. Kirim lagi ke kita. Siapa tahu kita jadi tahu jawabannya. Betul. Oke? Cukup sudah hari ini? Cukup sudah. Oke. Udah nih, benar nih, udah nggak ada ya, aman. Oke. Seperti biasa. Kalau kalian sering kasih pertanyaan, kalian akan dapat merchandise. Oh bukan ya? Bukan ini, bukan, beda. Yang ini, bukan. Ya kalian akan mendapatkan sesuatu, yaitu tote bag warna merah ini. Sebenarnya ada beberapa warna ya. Dan seperti biasa ada penggilingan. Nah, bukan lu selalu. Kenapa sih? Udahlah, itu bintangnya bagus ya. Ada tumbler ya. Ini juga bisa digunakan sebagai shaker. Ya. Ini ada isinya. Enggak. Terus sama nih kaos. Ya. Ini merchandise istri saya kebetulan no beer. Bisa didengerin. Bukan ya? Single saya juga yang terbaru. Boleh nggak sih? Numpang. Bercanda guys, kita banyak bercandanya. Jadi kirimkan pertanyaan kalian ya kan. Kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat merchandise menarik ini. Biar di gerejamu, kamu jadi yang paling terdepan. Karena when the music plays jalan. Oke, terima kasih banyak. Oh, masih ada. Oh, masih ada, bro. Nah, ini jangan ketipu ya guys. Nggak, ini buat masukin ke koper. Jadi kalau pakai koper, ini nggak bisa. Ini bukan kantong. Handphone saya waktu itu udah jatuh. Jadi jangan. Ini ada tas juga, semacam tote bag juga, bagus tapi lihat ada sekat-sekatnya. Iya. Terus ini bagus. Discerning spirit nih di sini di dalam sini. Jadi kalian bisa apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna gitu. Nah, ini bisa kalian dapetin di Made by Kala. Made by Kala di semua e-commerce favorit pilihan kamu. Terserah. Orange, hijau, terserah. Kuning ya. Keemasan. Iya, pokoknya ini bagus banget. Goreng nih, sampai kekuningan. Saya udah tag juga nanti yang warna putih. Ya. Yes. Terima kasih. Thank you so much. Saya Billy Kumahua. Dan saya adalah Syalahita Ali Kumahua. When the Music Fades, signing out. Bye, God bless you all. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.